Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel kebanggaan kita semua. Sebagai yang lain menganggap ini channel pembawa masalah. Channel Muhammad Hussein Gaza, dan hari ini kita sudah bersama dua tamu spesial kita, para senior-senior kita yang akan membahas beberapa hal, beberapa topik yang cukup sensitif namun penting kita bahas. Karena ini berkaitan dengan perjuangan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan perkenalkan dari sebelah saya, ini sudah tidak asing, Kohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masya Allah, beliau tokoh yang dikenal sangat konsisten ya dalam istri satu. Poligami. Ya. Poligami. Ya. Poligami. Kita mendirikan ISIS. ISIS apa itu? Ikatan suami istri satu. Tolong Meta bukan YouTube jangan disensor ya, ini bukan ISIS yang sana ya, ini ISIS yang sini gitu ya. Dan bersama kita juga sekarang Bang Yosa. Apa kabar Bang Yosa? Alhamdulillah baik, Tat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini wajah baru di dunia per-YouTuber kita. Selama ini kita hanya mengenalnya dalam sebuah stiker permen karet yang tidak berujung. Ya. Pernah kan ngerasain kan? Mereknya Yosa, dikasih Bukan, yang ujung itu huruf N itu nggak dapat itu loh. Kumpulkan huruf ini, kalian akan dapat hadiah. Yosa, terus saya nggak ada NN-nya. Masya Allah ya, teman-teman. Kita kenalkan dulu, perkenalkan lagi dari kalau Hakan ini nggak usah diperkenalkan ya, udah sangat terkenal sekali beliau. Ya, Bang Yosa. Siap. Ya, jadi Bang Yosa ini salah seorang ahli di bidang komunikasi dan marketing ya. Yes. Nah, kita akan membahas tentang Bang Yosa ini satu produk yang lagi kita garap semua. Saya dan teman-teman, Bang Yosa, Bang Kohani, dan adalah sosok lagi. Setelah beberapa satu grup kita sedang membahas atau sedang membuat satu produk yang ini akan menjadi jalan keluar atau salah satu solusi yang strategik untuk kita mulai counter attack narasi-narasi barat. Teman-teman, tadi yang belum saya sebutkan di hook, hari ini saya dapat kabar teman-teman di CNN, media sebesar CNN, bahwa kanal YouTube-nya Jogo Karian hilang atau di take down, di banned permanen, dihapus permanen oleh YouTube setelah ia mengupload ceramahnya Hussein Gaza. La ilaha illallah. Orang ngira saya ekstrim, padahal saya ice cream gitu ya. Manis gitu loh. Nggak tahu kenapa. Dulu juga pernah kok ini kejadian ya. Atau boleh konfirmasi ke Ustaz Salim Afillah. Saya diundang Salim Afillah acara podcast, setelahnya akun beliau yang 2 juta follower hilang. Kemudian saya diundang lagi oleh Felix Shaw, Felix dalam podcastnya. Setelahnya nggak lama 7 juta followernya, akunnya hilang. Ada apa antara aku dengan algoritma dunia maya ini nih, astagfirullahaladzim. Tetapi tenang teman-teman. Hari ini kita punya satu ide, hal menarik. Yang mana ini kita jadikan proyek bersama dan penting sekali kita pahami. Kita akan perkenalkan satu produk yang namanya apa kok? update. Update-nya apa kok? Nah, update ini solusi dan jawaban. Yang pertama kita doain dulu. Masya Allah ya, semua akun yang sudah dihapus itu jadi hujah pemilik akun di hari akhir. Insya Allah, Kofelik, Ustadz Salim, dan siapapun orang yang masih banyak lagi jumlahnya yang selama ini akunnya hilang karena Free Palestine, itu jadi pahala di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Termasuk kalian nih, para netizen, kalian pasti pernah ngerasain story kalian, postingan kalian dihapus, benar gak? Kalau benar coba diketik di kolom komentar. Ya, jadi update itu apa? Update itu ini kayak gini nih. Set. Nah, ini muncul update. Update itu adalah media sosial baru yang sudah selama 3 tahun yang kita siapkan. Iya, kita garap. Saya, Ustadz Hussein, dan tim IT kita mirip-mirip Instagram. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya fotonya bisa diganti. Masih banyak lagi, tapi kita butuh sebenarnya kita udah siapin, Tat. Kita bisa posting sebagus Instagram, lebih bagus bahkan. Yeah. Tapi itu tidak diizinkan oleh App Store ataupun Play Store. Jadi memang kalau kita posting itu harus bertahap. Nah, kita butuh dukungan, butuh masukan untuk semua teman-teman kita memakai aplikasi ini, media sosial ini
Yang pertama ini adalah hadiah dari kita. Memang kita setting 3 tahun kemarin sama Ustadz Hussein ini. Kita harus punya media sosial sendiri. Kita harus bisa mengcounter berita-berita negatif, mengcounter fitnah-fitnah. Kita harus bisa punya media sendiri yang bisa kita gunakan bersama, berjamaah untuk mencari pahala dan tidak dihapus oleh Meta. Nah, hari ini bertepatan dengan dihapusnya YouTube Masjid Jogokarian dan banyak akun. Hari ini kita launching. Namanya APPDET, ada linknya nanti. Nah. Nanti bisa langsung kalian download, sudah ada di Play Store dan sudah ada di iOS juga ya. Ya. Dan nanti kalau ini kan udah bakar uang banyak nih. Kalau udah jadi super app, itu juga hasilnya disisihkan untuk Gaza pasti. Nah, jadi teman-teman, pasti akan kalian banyak temukan kekurangan-kekurangan atau glitch atau bug-bug ya dalam platform ini. Tapi ya semua harus dimulai dari kekurangan. Nggak mungkin semua dimulai dari sempurna. Kalau ya semua sempurna ya itu bukan permulaan namanya kan. Dan intinya jadi memang kenapa kita melahirkan produk update ini untuk menjawab keresahan kita semua. Di antara narasi-narasi mereka, orang-orang Zionis, bahkan Zionis hidung pesek yang banyak berjamur di Indonesia, itu gini biasanya mereka narasinya. Katanya boykot, masa masih pakai YouTube, masa masih pakai Instagram gitu kan. Oke, selama kita nggak ada alternatif, kita harus menggunakan mereka. Tapi awas ya, kalau kita sudah punya alternatif, selamat tinggal itu. Ya, selamat tinggal kalian semua. Ya, kita tunjukkan bahwa kekuatan umat ini nggak sembarangan gitu kan. Kalau kita sudah mau mendirikan sesuatu, kita akan lakukan secara berjamaah. Makanya update ini adalah buah dari keresahan kita semua dan dari kegalauan kita semua yang ingin berjuang dengan maksimal, dan kita nggak mau dikontrol itu. Nggak boleh harus ngomong gerakan H aja harus dibuat Kang Mas, dibuat bla 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 biar kita nggak kena ban kan. Sekarang oke, tapi nanti awas ya. Nah ini ada nih langsung Netanyahu. Nah, awas jangan diposting di YouTube ini ntar ya. Jadi kalau selama ini kita boykot KFC, McDo itu cek kita boykot Meta. Siap. Ini pasti kedepannya akan banyak usaha-usaha untuk istilahnya menghalang-halangi kan. Ya. Jadi suksesnya aplikasi ini tergantung kita semua. Jadi aplikasi ini dibuat bukan hanya untuk Gaza, bukan hanya untuk umat Islam. Ini adalah aplikasi pertama bikinan umat Islam Indonesia. Dari Presiden Soekarno sampai sekarang Prabowo, itu Indonesia baru kali ini punya medsos. Dan ini jadikan amal pahala kita bersama sampai ini jadi besar, milik kita bersama, dan ini adalah milik umat Islam, milik Allah, milik umat Nabi Muhammad SAW, dan bisa dipakai oleh semua orang termasuk non-muslim. Ya, pastilah. Ya, baik. Kita langsung menuju ke ini Bang Yusa. Gimana Bang Yusa? Ya, update itu sendiri menurut kami ya, sebuah produk yang insya Allah bisa menjadi pilihan. Rencananya kita akan jadikan sebagai sebuah platform yang tentunya pertama sih jadi ruang aman buat kita semua gitu, bisa berbicara, bisa berekspresi, dan mungkin bisa digunakan mungkin oleh anak-anak kecil yang mungkin selama ini terkendala orang tuanya, mereka nggak bisa bersosial media karena terlalu banyak hal-hal yang belum sesuai dengan usia mereka gitu. Nah, update ini insya Allah bisa mengakomodir itu. Kemudian kita bisa jadikan juga ruang ekspresi yang bebas, tentu bebas yang bertanggung jawab, beretika gitu. Nah, kita memang bicara tentang algoritma yang sudah ada sekarang ini kan memang tidak berpihak pada kreator. Jadi kita akan bikin algoritma yang pro kreator, bukan pro clicker gitu. Karena selama ini pakai bot, orang bikin konten yang ece-ece atau yang nyeleneh justru malah dapat exposure, sedangkan yang edukasi ya mohon maaf akhirnya tenggelam gitu. Nah, kita akan bikin update ini sebagai sebuah platform yang juga inspiring dan memberikan banyak motivasi kepada semua orang gitu. Nggak cuma bikin yang lucu-lucu, nyeleneh, dan akhirnya lebih banyak mudaratnya seperti itu sih, gitu. Nah, tentunya kita berharap karena ini aplikasi baru ya, ini karya anak bangsa, dan pengen juga mengajak semua insan di seluruh Indonesia juga ikut berkontribusi juga, memberikan saran, memberikan masukan untuk jadi update yang sesuai dengan kultur Indonesia nantinya, kultur Nusantara. Nggak cuma jadi kita yang jadi legacy, tapi memberikan juga bahwa semua orang Indonesia boleh sebagai karya bersama nantinya gitu. Seperti itu, Tat. Ya. Dan ada satu titik poin yang harus kita titik beratkan juga. Selama ini kan medsos itu atau platform lain itu digunakan oleh
orang-orang yang punya kepentingan untuk menjalankan agenda-agenda mereka. Betul. Seperti misalnya nih, nggak tahu antum coba luruskan kalau saya salah ya. Saya pernah nonton satu postingan, kalau di Cina itu algoritmanya itu memang algoritma edukasi kan. Yang viral di Cina itu TikTok itu ya konten-konten edukasi gitu kan. Nah, sementara yang viral di negara-negara lain itu tergantung Cina gitu ya, tergantung Tiongkoknya. Kita mau nih serang Indonesia, kita rusak mereka dari segi moralnya gitu kan. Akhirnya ya yang viral yang pornografinya gitu ya, yang merusaknya gitu kan. Atau kita mau serang mereka, kita jadikan ini misalnya target konsumen judi online. Itu akhirnya judulnya yang dikuatkan di situ kan. Nah, itu yang mau kita netralisir sebetulnya. Dengan update ini kita harap ini nggak ada agenda-agenda yang merusak seperti itu. Nah, ini agenda untuk edukasi dan mengangkat kualitas masyarakat dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat paling atas. Itu harapan kita. Dan ya kenapa berbasis Islam misalnya, meskipun ini bukan aplikasi Islami sebetulnya, tapi ini ya lahir dari kaum muslimin karena memang Islam ini di mana-mana terkenal sebagai satu agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip positif seperti itu ya, atau keadilan. Ini serius ya. Saya pernah dibawa ke satu daerah di Sumatera Utara. Apa namanya itu bahasanya itu kalau rafting gitu. Rafting di wilayah mana tuh? Lupa saya. Arung Jeram itu ya. Siapa? Binjai ya. Dan kita dibawa beberapa tempat lagi. Di situ salah seorang sahabat kita cerita. Orang-orang sekitar sini, kampung sini, meskipun mayoritasnya non-muslim. Tapi kalau masalah pemimpin, misalnya dia mau camat atau RW atau RT-nya gitu ya. Itu mereka lebih sering Islam. Padahal itu mayoritas orang-orang non-muslim situ. Iya. Jadi kata mereka karena orang-orang muslim di sini kalau masalah keadilan dia nggak pandang bulu gitu loh. Tapi nggak gampang. Artinya saya bukan intinya ingin mendiskreditkan yang lainnya gitu lah. Tapi memang ketika masa-masa umat Islam berjaya di masa-masa Abbasiyah, di masa Umayyah, itu dunia juga ikut berkembang. Ya ikut berkembang dan ya kehancuran atau ketidakadilan itu sangat minim sekali. Dan ini yang ingin kita bawa sebetulnya, prinsip-prinsip keislaman yang kita terapkan dalam visi misi sebuah aplikasi bernama Update gitu ya. Menjaga kualitas, kemudian juga fokusnya pada pengembangan ya hal yang positif gitu kan, sambil mengfilter hal-hal yang memang perlu difilter. Karena selama ini yang difilter kan hal-hal yang bersifat positif ya. Kita bicara perlawanan, perjuangan, kita membongkar genosida malah difilter. Giliran konten-konten yang merusak malah bukan hanya dibiarkan, tapi di-up oleh mereka, di-blow up oleh mereka. Itu Masya Allah. Dan kita beberapa kali ngomong ke pemerintah, sayang sekali ya, nggak ada ini tindak lanjutnya. Ya betul kan, karena bisa dibilang sosial media itu kan kayak perang pemikiran ya, Gauzul Fikri pikiran dia kan. Jadi memang saat kita menguasai sebuah media informasi, maka kita akan mudah juga menyetir lah gitu. Ya, Komisi 1, DPR RI, para tokoh, para pejabat udah ngomong ke Meta, dicuekin. Ya nggak ada ini ya, nggak ada responnya nggak ada. Jadi kenapa nggak kita bikin sendiri sekarang? Betul. Nah ini benar-benar mendukung pemerintah, mendukung pendidikan, mendukung kebudayaan, mendukung kebaikan untuk bangsa kita sendiri. Kalau Cina bisa bikin TikTok dan mengatur algoritmanya, kenapa kita enggak? Betul. Ya. Jadi teman-teman sebelum kalian selesai nonton nonton konten ini, sebelum kalian selesai nonton konten ini, ya ini ada link di deskripsi dan di kolom komentar. Langsung kalian akan diarahkan ke Play Store atau App Store. App Store. Pokoknya download dulu, buat akun kalian. Kalau perlu satu orang buat 5-6 akun, it's okay gitu ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, kelebihan update ini tidak ada bot, tidak ada fake account. Kita akan buang fake account. Tapi kan kalau lewat menggunakan beberapa email bisa sih. Bisa. Ya. Tapi masalah di handphone cuma bisa satu update. Oh iya. Betul. Gitu. Nggak bisa, sengaja kita nggak bikin. Kalau Instagram kita bisa bikin 10 akun di satu handphone. Ini update cuma satu. Oh, gitu. Gunanya adalah memang ini tunjukkan jati diri Anda yang asli. Tadi konsep ruang aman itu, ruang aman. Jadi kita nggak ada fake person di sini. Kita semuanya adalah. Palingan juga kalau mau
ini kan kadang kan kita juga harus ingin punya misalnya akun untuk perusahaan atau untuk satu apa namanya kepribadian lain, artinya hobi misalnya kan. Nah, saya Pakai 2 handphone. dua handphone. Jadi 2 akun. Oh gitu ya, bagus juga. Dan saya bicara masalah tadi ruang aman itu, selama ini kan data-data kita kan diserap oleh mereka kan, oleh Tentunya, Barat kan pastinya ya. ya. Semuanya behavior kita, semuanya itu ada terekam di database. Teman-teman tahu gak kenapa Instagram, Facebook tuh gratis, YouTube tuh gratis? Sebetulnya nggak gratis ya. Kita tuh sedang menukar biodata kita, kemudian juga keperluan kita, kecondongan kita, hobi kita, semua data kita dijual oleh mereka, ntar mereka jual lagi ke pada produk-produk ini ya, perusahaan. Jadi misalnya nih, kalian jangan kaget. Kalian kita ngobrol masalah sepatu, tiba-tiba yang keluar di postingannya kok ada iklan sepatu gitu ya. Jadi itu emang nggak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan mereka mengambil hal yang paling sensitif yang bisa mereka ambil. Dan ngeri juga ketika data-data kita ini, data pribadi kita, akhirnya mereka gunakan ya untuk mengontrol otak kita. Kita yang tadinya nggak mau jadi mau gitu loh. Kita benar-benar jadi produk mereka gitu. Maka aset sekarang itu kan sudah bukan lagi emas, bukan lagi uang, tapi aset itu adalah algoritma seperti ini, data-data base ini jadi aset, informasi jadi aset satu platform semacam medsos ini ya. Dan keberadaan update ini insya Allah akan lebih menjaga privasi kita. Betul. Ya mungkin kalau saya bilang sih selama ini kita pakai rumah orang buat berkreasi gitu. Sekarang kita sudah punya rumah sendiri nih. Yuk kita ajak semuanya rame-rame untuk sama-sama mengisi rumah sendiri, menghias rumah kita sendiri, membesarkan rumah kita sendiri gitu sih, Tat. Gitu. Selama ini kita memerdekakan Palestina, Betul. tapi di kandang mereka. Sekarang dengan update dari rumah kita sendiri, dari Indonesia sendiri, kita berjuangkan Free Palestine. Amin. Masya Allah, free Palestine and free Indonesia dari penjajahan neokolonialisme dan neoimperialisme. Boykot Meta, free dari Meta. Keren sekali sih emang teman-teman. Aduh, kalau kita nggak support proyek semacam ini, kita akan ketinggalan sekali nih perjuangan ini. Dan ya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kita mau berkontribusi misalnya kan, kemudian juga bagaimana kita mau memberikan masukan atau apa ya, kalau kalian ada ini akunnya udah punya akun. Sudah. Ada. Jadi di update itu nanti ada akun adminnya Adit. Jadi bisa ini admin begini itu bisa ditegur langsung. Ini akunnya contohnya. Nah, contoh akunnya nih. Kalau kita ke depan itu langsung munculnya ini dulu nih. Langsung muncul update IO. Nah, ini akun dari admin update itu sendiri. Sampai kita rasa ini sudah oke, bisa kita lepas, admin itu hilang. Gitu. Oke. Nih, lihat nih. Ini isinya coba lihat nih, update. Oh, isinya Palestina semua. Ya, di sini nggak takut di-ban tentang Palestina semua. Nggak ada fake information. Nggak ada fitnah untuk Gaza, nggak ada fitnah untuk Palestina. Jangan sampai ada hoax bertebaran itu ya. Ya. Insya Allah, Tat. Kita Kalau jaga itu, Tat. kalau bangsanya Abu Janda Monik masuk sini habis dia. Gitu ya. Karena isinya hoax semua ternyata ya. Ya. Pertanyaan saya sebelum kita tutup ya. Ini kira-kira update ini berkolaborasi dengan teknologi AI nggak? Tentunya. Nanti kita memang berencana bahwa ini nggak cuma jadi sebagai sosial media, tapi jadi partner lifestyle buat semua orang penggunanya, gitu. Jadi memang teknologi AI tentunya akan kita sisipkan agar menjadi tadi bukan sekedar sosial media yang kita jadi setir justru, tapi kita bisa menggunakannya sebagai tools yang memudahkan kita hidup justru, gitu. Selama ini kan kita kalau sosial media malah kita yang ibaratnya dikerangkeng sama sosial media, gitu. Kita yang diarahkan, didirect. Nah, kita akan mendirect sosial media kita sendiri, gitu. Terus ini kok kapan nih great launchingnya kapan? Nanti kita launching kalau soft launching udah. Nanti insya Allah kita akan bikin event, kita ajak teman-teman influencer, teman-teman kita kan banyak nih, ada Ciki, teman-teman Free Palestine. Kita bikin event untuk launching dan Free Palestine di update ini. Nah, nanti saya harus bicara sama tim kapan kita bikin eventnya. Ya. Teman-teman, nah pokoknya ntar ada great launching, dari situ kita akan... Yang pasti antum yang paling depan bicara, karena update ini kita bikin rame-rame. Kita ngobrol pertama kali di Cimanggis ya tadi. Dan sampai sekarang Masya Allah kita meskipun ada beberapa kendala, apa sih kendala terbesar untuk pembuatan update seperti ini kira-kira? Duit. Bakar duit. Iya, tentunya
butuh kapital yang besar ya, Tat. Untuk membuat sebuah karya yang memberikan manfaat buat banyak orang dan insya Allah jadi legasi kita. Jadi kita memang nggak bisa sembarangan dan nggak membuat hal itu menjadi suatu hal yang selesai ditinggal sama orang gitu. Jadi memang effortnya juga luar biasa, doanya juga nggak putus kita nih biar proyek tetap jalan. Terus tadi kata Kohani kapital. Nanti kalau diperlukan kita akan bikin yayasan baru, mungkin nama yayasannya Yayasan Media Sosial Indonesia. Nah ini dikontribusikan untuk update, karena update ini nanti begitu jadi juga milik bangsa Indonesia. Buat teman-teman kalian, kalau kalian pengusaha, kalau kalian punya uang banyak, tahan dikit-dikit ya, jangan semua habiskan, karena harus ada sebagian untuk kita investasikan dalam perjuangan ini gitu ya. Duit memang sangat dibutuhkan, tapi di Gaza itu duit itu nggak berlaku, di Arab nggak berlaku, yang berlaku fulus. Fulus lagi. Karena barang siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Dan kapan kita mau mulai? Oke. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, ya siapa lagi? Siap. Ya, makanya teman-teman, perjuangan ini perjuangannya panjang. Saya sering bilang bahwa kita berjuang untuk Palestina nggak hanya logistik atau selalu sembako, itu nggak strategi sebetulnya. Kalau logistik sembako semua dunia pun kirim, Cina pun kirim, Amerika pun kirim sembako dengan cara mereka, dan itu dengan cara yang menghinakan warga sebetulnya. Perjuangan ini perlu lebih banyak jalur-jalur yang kita isi. Jalur media, jalur edukasi, jalur dakwah, jalur hiburan. Kemarin juga ada film Gaza ya, drama film Gaza, itu juga perjuangan kita. Dan sekarang kita akan mulai menggunakan senjata baru kita dalam medan pertempuran algoritma bernama update. Teman-teman, demikian bincang-bincang kita siang hari ini. Jangan lupa langsung di-download update-nya di Play Store dan di App Store. Jangan cuma kalian. Ajak semua. Nih, mama kalian kan gaptek, bapak kalian gaptek. Ambilin HP-nya, downloadin tuh, buatin akun-akunnya gitu ya. Karena media ini bicara lebih keras daripada granat dan roket kita. Ya, itu yang kita berikan hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.